Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Tentunya dalam rangka untuk kembali dan mengkaji ilmu syar'i yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih melanjutkan pembahasan, yaitu pembahasan tentang bab an-nasihah, bab tentang nasihat, dan kita telah bahas hadis yang pertama. Sekarang kita masuk hadis yang kedua pada bab ini. Asani yang kedua, an Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini adalah sosok seorang sahabat yang sangat tampan sehingga disebut sebagian mereka di kalangan mereka adalah Nabi Yusufnya, ya, seperti Nabi Yusuf saking gantengnya. Yaitu sahabat Jabir bin Abdillah Al-Bajali. Al-Bajali itu adalah nama dari kampungnya atau kabilahnya. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah. Aku membaiat itu maksudnya janji setia, mengikat janji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji setianya apa? Ala iqamatis shalah, untuk menegakkan solat. Di lafadz hadis ini juga menggunakan iqamah, aqama yuqimu iqamah, ya. Dan demikian pula di ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, wa aqimus shalah, dirikanlah solat, bukan wa addu as-shalah, bukan tunaikanlah solat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di sana ada perbedaan antara iqamatus shalah dan ada usholah. Iqamatus shalah itu adalah melaksanakan solat, mendirikan solat maksudnya. Mendirikan solat dengan sebenar-benarnya. Bagi kaum laki-laki misalnya solat berjamaah di masjid, kecuali kalau ada udzur syar'i. Kalau enggak ada udzur syar'i ya tetap di masjid. Kalau ada udzur syar'i, semisal hujan, semisal sakit, semisal tersebarnya wabah misalnya, maka ini udzur syar'i. Kemudian mungkin karena sebuah bencana, ada kebakaran mendadak, atau juga karena mungkin menolong orang yang sedang mendapatkan bencana, sedang mendapatkan kecelakaan sehingga dia tidak bisa hadir sholat berjamaah di masjid, maka ini namanya udzur syar'i. Tetapi kalau tidak ada udzur syar'i, maka wajib seorang muslim untuk datang ke masjid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah, dan tunaikanlah dan dirikanlah sholat.
warka'u ma'arraki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya sholatnya bersama-sama, berjamaah. Itu yang namanya aqimus sholah. Kemudian aqimus sholah atau iqamatus sholah itu diantara bentuknya adalah sholat dengan at-tuma'ninah, sholat dengan tenang. Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang sholatnya sangat cepat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Sholli fa innaka la tusolli." Sholatlah kembali karena kamu belum sholat. Akhirnya diulang lagi, sholat lagi. Setelah sholat yang kedua selesai, dikatakan atau Rasulullah menyampaikan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah karena kamu itu belum sholat. Akhirnya sholat yang ketiga kalinya. Kemudian setelah selesai sholat, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah karena kamu itu belum apa? Belum sholat. Kemudian orang tadi mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku enggak tahu sholat bagaimana yang Anda maksud, yang Anda inginkan." Maka Rasulullah menyampaikan, apabila kamu sujud, ya, kata tatma'inna roki'an. Kalau sujud itu ya betul-betul, kalau ruku itu betul-betul ruku sampai kamu merasa tenang ketika ruku. Kalau berdiri betul-betul berdiri sampai betul-betul merasa tenang. Kalau kamu sujud maka sujudlah sampai betul-betul terasa apa? Tenang, tumakninah, kemudian khusyuk. Itu namanya iqamatus sholah. Kemudian menunaikan rukun-rukunnya, menunaikan syarat-syaratnya, menunaikan wajib-wajibnya. Kan rukun-rukun sholat kan sangat banyak, wajib-wajib sholat sangat banyak. Maka itu ditunaikan, dikerjakan. Itulah yang namanya iqamatis sholah. Adapun ada'us sholat, menunaikan sholat, itu ya pokoknya menunaikan, hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Gak mikir sholatnya ditompo, gak mikir. Sing penting sholat. Nah itu kalau seperti itu ya gak dapat apa-apa, ya cuman mendapatkan apa? Mendapatkan istilahnya itu hanya menggugurkan kewajiban. Tapi kalau iqamatus sholah, mendirikan sholat adalah sholat dengan sebenar-benarnya. Nah Jabir bin Abdillah itu beliau mengatakan iqamatis sholah itu mendirikan sholat, yaitu sholat dengan sebenar-benarnya. Maka di teks Al-Quran ataupun hadis tidak ada kita temui ada usolah, melaksanakan sholat. Yang ada adalah iqamatus sholah, mendirikan sholat. Ya, ini perbedaan antara melaksanakan dengan mendirikan. Wa ita'iz zakah, kemudian menunaikan zakat. Ketika diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, apakah harta yang berkaitan dengan uang, harta yang berkaitan dengan harta mal, ya, yang berkaitan dengan emas, perak, atau yang berkaitan dengan uang misalnya tadi, kemudian berlebih, maka wajib ditunaikan zakatnya. Memiliki binatang ternak yang sudah sampai nisabnya, ditunaikan zakatnya. Memiliki hasil panen yang sudah sampai nisabnya, ditunaikan zakatnya. Ini namanya ita'iz zakah. Kemudian yang ketiga, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nuski likulli muslimin, yaitu memberikan nasihat kepada setiap muslim, kepada orang-orang Islam. Dan ini merupakan syahid atau pokok dari hadis ini yang berkaitan dengan bab ini, bab memberikan an-nasihat, memberikan nasihat, ya. Jadi seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya, di antara pokok yang penting ditunaikan terhadap mereka adalah saling memberikan nasihat. Oleh sebab itu kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita tergelincir kemudian diberikan nasihat oleh teman kita, oleh saudara kita, maka kita harus menerima. Kita legowo, walaupun terkadang nasihat itu terkadang berat, terkadang sakit, terkadang pahit, terkadang tidak enak, ya. Kenapa? Karena jiwa ini pengennya mesti pengen menang, ya. Jiwa itu terkadang tidak mau diberikan nasihat, apalagi nasihat dari bawahan. Kalau nasihat atasan ke bawahan itu insya Allah bawahan nerimalah. Tapi kalau atasan diberikan nasihat oleh bawahan, biasanya ya menerima tapi masih grundel, masih kurang
enak gitu, kurang pas gitu. Kowe bawahan kok nasihati aku, kowe murid kok ngandani aku misalnya, kowe jamaah kok ngandani aku misalnya. Itu terkadang seperti itu. Tapi yang namanya nasihat harus tetap ditunaikan. Ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, maka sahabat yang sesungguhnya, saudara yang sesungguhnya adalah saudara sahabat yang dia itu memberikan nasihat. Kalau ada sahabat yang melihat saudaranya, ikhwannya tergelincir dalam kesalahan kemudian didiamkan gara-gara hanya mungkin untuk menjaga perasaannya, ojo dikandani, ojo dinasihati, engkau muda cuwo, engkau muda malah nesu. Nah itu bukan sahabat yang sesungguhnya, ya. Sahabat yang sesungguhnya ketika melihat Anda keliru salah itu akan ditegur, dinasihati dengan nasihat yang baik, nasihat sendirian. Dan bukti seseorang itu menasihati dengan tulus, dengan baik adalah ketika menasihati dengan apa? Dengan sendirian. Diajak sendirian, kemudian dikandani sendiri, dikasih tahu dengan sendiri. Itu bukti dia itu ikhlas menunaikan nasihat tersebut. Bukan untuk mencari pamer, bukan untuk mencari ketenaran, bukan dalam rangka untuk mencari nama bahwasanya dia itu seorang penasihat, bahwasanya seorang pemberi nasihat dan lain sebagainya. Tidak. Jadi orang yang ikhlas memberikan nasihat itu salah satu cirinya adalah dia menasihati dalam keadaan sendiri, tidak diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena dia memberikan nasihat itu tulus ikhlas lillahi ta'ala, bukan tendensi-tendensi yang lain. Baik, hadis ini hadis sahih disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, an-nusku wa tanasu bainal muslimin mitsaqun nabawi. Bahwasanya nasihat dan saling memberikan nasihat antara kaum muslimin ini adalah merupakan ikatan nabawi, ikatan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saling tanasuh, saling memberikan nasihat. Akhadal ahda ala iltizamihi. Bahkan ini disebutkan dalam tadi baiat, ikatan janji tadi. Wa baya ala dzalika sahabatu radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat menjadikan nasihat ini adalah salah satu perkara yang disebutkan dalam berbaiat. Baiat itu kan janji setia. Janji setia untuk apa? Janji setia untuk menegakkan sholat, mendirikan sholat. Janji setia untuk menunaikan zakat. Janji setia untuk saling memberikan nasihat di antara mereka, di antara para sahabat tersebut. Jadi ini adalah merupakan pelajaran atau merupakan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan nasihat di antara mereka. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ketiga pada bab ini atau nomor hadis 183. An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum, la yu'minu, tidak beriman. Sering kita sebutkan atau sering kita membaca teks hadis seperti ini. Tidak beriman maksudnya tidak beriman secara sempurna, ya. Tidak beriman secara sempurna. Karena Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman manusia itu kadang naik, kadang turun, ya. Iman itu bercabang-cabang, ada pokoknya, ada cabangnya. Beda kelompok Khawarij yang menyatakan bahwasanya iman tidak bercabang. Ketika salah satu pokok keimanan itu tercabut, maka akan tercabut semuanya. Ya, sehingga mereka mengkafirkan yang namanya pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu langsung kafir. Pezina kafir, pencuri kafir, korupsi kafir. Membuat undang-undang selain hukum Allah Subhanahu wa taala kafir. Tanpa adanya perincian, ya, tanpa adanya perincian. Pokoknya gampang kafir, kufar kafir, kufar kafir. Ya, itu
Ajarannya apa? Ajarannya Khawarij. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak percaya terhadap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi mengatakan syafaati li ahli kabair. Syafaatku untuk para pelaku dosa besar. Loh, pelaku dosa besar itu ternyata bisa dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ini, pencuri, kemudian pezina dan lain sebagainya, dosa-dosa besar. Itu kalau dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Nabi sendiri, ya. Oleh sebab itu pelaku dosa besar jangan dia berputus asa. Ketika masih hidup di dunia jangan berputus asa. Namun juga jangan menggampang-gampangkan seperti pendapatnya orang-orang Murji'ah. Walah aku ora apa-apa jarene Ustaz kae. Kajian dino Kamis malam Jumat pelaku dosa besar akan dapat apa? Syafaat. Wes saiki mulai sekarang tak judi terus. Nah, mulai sekarang tak judi terus, tak mendem terus. Sing penting salat STMJ, salat terus maksiat jalan. Nah, salat terus maksiat apa? Jalan. Ya kan? Oh, jangan sampai salah paham seperti itu. Wes, gak apa-apa zina ora apa-apa. Ning guyangan kae seokeh misalnya. Ya. Dia mana lagi tempat-tempat seperti itu. Yang penting kan katanya syafaat ini pelaku dosa besar apa? Dapat syafaat, ya. Kan Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, insya Allah dapat syafaat. Loh, itu kalau diizinkan oleh Allah. Kalau nggak diizinkan bagaimana? Ya remuk kan? Kalau nggak diizinkan masuk ke neraka, ya. Dibong, dibakar di sana. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan seperti syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku dosa besar, bukan berarti akhirnya menggampangkan, meremehkan. Ya, bukan digampangkan, bukan diremehkan. Akhirnya menjadi peluang untuk melakukan dosa besar, tidak. Tapi justru membuka peluang bagi orang pelaku dosa besar untuk apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini mbiyen preman saiki ngaji wis tobato. Ini mbiyen pezina, perbuatan zinamu ditutupi oleh Allah, tobato. Kalau dulu kamu itu pelaku riba, pemakan riba, ya. Sekarang sudah kenal agama, tahu kajian, kemudian paham, maka tobatlah, berhentilah. Supaya apa? Supaya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan hakikatnya dosa-dosa besar itu kan harusnya kan dapat apa? Dapat hukuman had dalam Islam. Seorang pezina misalnya, kalau dalam hukum Islam kalau sudah menikah diapakan? Dirajam. Kalau belum menikah, ini sekarang kan banyak toh. Apa ini? Pelajar-pelajar itu sampai hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah ya. LKMD, lamaran kari meteng dhisik. Nah, banyak itu, masya Allah. Saya kemarin lihat berita itu 500 berapa itu di Indramayu. Ya, muka-muka nggak benar, media sosial itu nggak benar. Muka-muka 500 berapa itu minta dispensi, apa itu dispensasi nikah ya, waliyadzubillah. Sebelumnya di Ponorogo, tonggo dewi. Saya sampaikan di grup-grup wajib untuk para dai ustadz gitu, untuk menyampaikan bahayanya zina. Ya. Kenapa? Kalau zina ini sudah merebak, bahaya. Kita sama-sama dapat dosanya, sama-sama dapat apa ini balaknya. Rasulullah SAW mengatakan, nanti akan kita bahas di bab setelahnya. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Kau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kau memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran. Aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum 'adzaban, atau Allah akan azab, atau Allah akan kirim azaban minhu, azab darinya. Nah, akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala azab darinya. Jadi yang baik dapat azab, yang tidak baik dapat azab. Summa tad'unahu falam mustajab lahu. Kemudian kalian minta doa, kemudian tidak dikabulkan doa kalian. Piye bagi?
Coba bagaimana? Kita dapat adab, dapat apa ini musibah, kemudian doa, kemudian nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau kita bisa memperingatkan dari hal ini, karena ini kan di mana-mana ada perzinaan di kalangan para pelajar ini, para pemuda. Nah, orang tuanya juga memfasilitasi, HP dikasih, motor dikasih, dan tidak ada kecemburuan sama sekali dengan anak-anaknya, anak putrinya. Anak putrinya digendong, apa itu? Dibonceng sama laki-laki yang lain, wis rapopo, senom, nggak masalah. Ya, malam-malam di warung nggak masalah. Malah seneng terkadang, anakku enek sing gelem loh. Anakku enek sing gelem. Repot seperti itu. Akhirnya merebak berzina di mana-mana. Ini bukan hal tabu lagi, waliyadzubillah. Harus diperingatkan. Dai-dai, ustaz-ustaz kalau ceramah khutbah Jumat peringatkan itu, ya, agar hati-hati. Kenapa? Karena ini masalahnya kalau dapat adab, ya kita semuanya juga kena. Wattaqu finnata la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah terhadap musibah cobaan yang tidak hanya menimpa orang-orang jelek di antara kalian secara khusus. Ada sing rajin-rajin ngaji ya oleh adab. Yeah. Biasanya gempa nggak mungkin sana sini itu gempa. Ini jamaah mana ini? Jamaah masjid ini aman. Kayak gempa, ini aman dewe. Gak mungkin. Ya, gempa-gempa kabeh roto adil. Lainnya apa adil? Saleh dewe menengahi lah. Dia menengahi. Akhirnya ya, ini keluar tuh suaranya? Enggak keluar. Enggak. Anak intel berarti. Ya. Jadi kalau dalam masalah ini seperti maksiat itu kan nggak bisa kita diam, sampaikan. Ya. Wajib untuk menyampaikan bagi orang yang tahu. Diterima silakan, nggak diterima ya silakan, urusannya masing-masing. Tapi bagi orang yang tahu hendaknya sampaikan. Masalahnya apa? Masalahnya musibah itu kalau sudah turun sulit diangkat, doa kita nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. La yu'minu akadukum, tidak beriman salah satu kalian, yaitu keimanan yang sempurna. Kata yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Bagaimana bentuk mencintai dirinya sendiri? Ya, kita nggak ingin kita ini menjadi orang jelek kan gitu. Kita ini nggak pengen menjadi orang yang dosa, berlaku dosa. Ya dosa itu mesti, tapi tentunya nggak pengen. Nah saudara kita keliru, salah. Bentuk sayang kita kepadanya diberikan nasihat, berikanlah nasihat. Ya, jenengan lihat anak-anak pelajar pemuda kok gonjengan pacaran. Kalau bisa berikan nasihat, berikan. Mas kuwi mbok gondengnya sapa Mas? Ya. Ya teman. Teman tapi mesra, TMT. Apa ya? TTM ya, teman tapi mesra. Yo aja ngono lah. Engko nek meteng piye? Ora Pak nemen. Lah ora kejadiane wis akeh, wis tobat to. Aja mbok guncang-guncang ini bahaya. Setrume gedhe ngono. Karo guyon atau apalah, karo bahasa-bahasa anak muda. Gak usah pakai dalil. Qala Rasulullah sallam. Ora mempan canom dalile. Ya bagus pakai dalil ya bagus. Tapi kadang alamnya beda ya. Pakai logika ya. Anak putri juga seperti itu, bengi-bengi neng warung, ya, neng angkringan. Mbak, we orang duwe PR to. Wis tak gak ora pernah ngerjakan PR, sesuk ndang budal esuk nurun koncone. Lho, aja ngono ya. Bahaya ya, bengi bahaya. Setrume gede, wis ndang mulih kono ya. Sampaikan seperti itu. Kalau Anda mau sesuai bahasa kalian, intinya dia itu menjauhi apa? Maksiat itu intinya. Kekuatannya dengan dalil, dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau nggak bisa berdalil, dengan logika yang bisa dicerna oleh mereka.
Dan itu bukti sayang kita, cinta kita kepada mereka. Agar apa? Agar mereka tidak terjerumus, tidak terjatuh dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, dinasihati. Itu bukti kita cinta kepada mereka. Kalau kita tidak cinta, tidak suka dengan mereka, kita diam aja, gak urus orang lain. Itu namanya bukti tidak cinta, tidak suka. Tetapi sebaliknya ketika kita memberikan nasihat, itu malah merupakan bentuk bukti kita kepada mereka. Nah, nasihat itu harus didasari dengan ikhlas ya. Kalau didasari dengan ikhlas, insya Allah ketika memberikan nasihat tidak marah-marah, kemudian tidak menjadikan mereka benci, tidak. Kenapa? Karena murni hati kita pengen dia itu kembali. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahasanya raufun, adalah orang yang kasih sayang. Kenapa belum setiap ada orang yang salah selalu diperingatkan, selalu diperingatkan, selalu diluruskan? Kenapa? Itu bukti kasih sayang kepada manusia, bukan benci. Bukan benci. Bahkan kalau tidak diperingatkan, itu bukti bencinya. Tinggal ngalih, itu malah menunjukkan bukti apa? Bencinya. Tapi kalau kita sayang, sama juga dengan kita sayang anak kita. Anak kita bandel, anak kita nakal, dinasihati, dikandani, gak ditoknis. Karepmu, nakal karepmu, ya, bandel karepmu, serawurus, mikir. Lah itu berarti dia orang tua seperti itu. Orang tua yang gak sayang sama anaknya. Tapi kebalikannya, kalau dia sayang tentu akan diberikan nasihat. Muttafaqun alaih, hadis sahih disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, di antara faidah yang dapat diambil dari hadis ini, ahlul imani kulluhum ikhwatun jami'un bainahum al-manhaj jama'a bainahum al-manhaj ar-rabbani. Orang-orang beriman pokoknya dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu hakikatnya bersaudara. Ya, bersaudara siapapun dia. Samping kita, kanan kiri kita, depan belakang itu banyak orang-orang yang beriman. Apapun latar belakangnya, selama dia beriman itu sebenarnya adalah bersaudara. Maka wujud dari persaudaraan itu adalah saling memberikan nasihat. Illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi, kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Jangan nasihat hanya golongannya sendiri. Jangan nasihat hanya kelompok kajiannya sendiri, enggak. Nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Karena asalnya Islam itu tidak terpecah-pecah, tidak berkelompok-kelompok, enggak. Kan gitu. Islam dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kelompok-kelompok? Enggak ada. Ya. Enggak ada. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu. Islam itu hanya satu. Kemudian para sahabat mereka mengikuti manhaj yang satu, manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada perbedaan enggak ada yang membedakan organisasi sini, masjid sana, masjid sini, yayasan sana, yayasan ini, pondok sana, pondok sini, enggak ada sebenarnya. Itu hanya sebagai wasilah, sarana saja. Ya, wasilah dan sarana. Tetapi akhirnya seorang mukmin itu adalah bersaudara. Sudah jelas dalilnya. Nah, bersaudara dalam apa? Manhaj ar-rabbani yang dikumpulkan oleh manhaj rabbani. Manhajnya Allah Subhanahu wa taala, didikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memberikan nasihat hanya kelompoknya sendiri, hanya kelompok kajiannya sendiri, ya itu namanya ya kurang pas ya. Jadi secara umum kita punya tetangga orang Islam, berikan nasihat kalau kita mampu. Kita punya teman, punya kerabat, berikan nasihat kepada mereka. Jangan dibiarkan kalau kita memiliki kemampuan. Kemudian faedah yang lain, mujtama'ul muslimin wahdah la tatajazza'u bi yajma'uhum al-iman
wa takhafuhum al-mahabbah. Kata Syekh Salim bahwasanya masyarakat kaum muslimin itu adalah masyarakat yang satu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Apapun latar belakangnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Yang kaya bersaudara dengan yang miskin, yang kaya bersaudara dengan yang fakir, yang kaya bersaudara dengan yang kiri misalnya, yang jabatan tinggi bersaudara dengan orang yang jabatan rendah, bersaudara. Mereka dikumpulkan di bawah naungan keimanan. Jadi selama mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti mereka hakikatnya adalah orang-orang yang bersaudara. Jangan dipisah-pisah, jangan dicabang-cabangkan, tapi satukanlah dengan keimanan dan kaidah-kaidah keimanan. Taib, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah akhir atau hadis terakhir dalam bab an-nasihat, karena di bab nasihat ini cuman hanya ada 3 hadis. Dan kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab yang ke-23, yang ini juga ada kaitannya dengan bab yang tadi, yaitu bab nasihat, yaitu bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang baik dan melarang dari kemungkaran. Memerintahkan yang baik serta melarang dari kemungkaran. Baik. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ini juga merupakan madarul Islam, pokok atau poros di dalam agama Islam. Tersebarnya agama Islam ini ke seluruh pelosok dunia, itu salah satu sebabnya apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tersebarnya kebaikan-kebaikan, yang kebaikan Islam itu bisa dinikmati oleh manusia, bisa dinikmati oleh masyarakat. Sebabnya apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau seandainya orang Islam itu pada diam semua, nggak ada yang berani amar ma'ruf nahi munkar, diam semua, lah otomatis kebaikan tidak akan tersebar. Tetapi kalau orang Islam itu semuanya menerapkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang baik, mencegah dari yang mungkar sesuai dengan kemampuan dan tingkat yang ada pada mereka, maka kebaikan itu akan tersebar. Paling tidak dia merealisasikan dalam keluarganya, memerintahkan kebaikan kepada istrinya, memerintahkan kebaikan kepada anaknya, menjaga kemungkaran yang ada pada istrinya, menjaga kemungkaran yang ada pada anak-anaknya. Paling tidak dari masyarakat, sekup masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga. Nah, kalau seseorang kaum muslim menerapkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka insya Allah kebaikan akan segera tersebar dan kemaksiatan, kemungkaran akan bisa dipadamkan. Ya. Kalau seandainya betul-betul menerapkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka Al-Imam An-Nawawi menyantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kebunnya orang-orang soleh itu adalah diantaranya memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar sesuai dengan kadar dan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian beliau membawakan dalil yang berkaitan dengan permasalahan ini. Seperti biasa beliau membawakan dalil dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita merujuk kembali kepada apa ini, kepada bagaimana metode para ulama terdahulu, itu selalu cantumkan dalilnya Al-Quran hadis itu selalu dibawakan. Bukan ra'yu dulu, bukan pendapat dulu baru mencantumkan Al-Quran dan hadis, tidak. Tapi kalau kita membahas sesuatu yang berkaitan dengan din, dengan agama, cantumkan dulu dalilnya, dasarnya, Al-Qurannya mana, hadisnya mana. Itu selalu yang dipakai sampai generasi-generasi terakhir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya, ketika beliau berbicara tentang masalah tauhid, di dalam kitabnya Kitabut Tauhid selalu mencantumkan bab minasyirki, di antara bentuk kesyirikan adalah begini dan begitu. Dalilnya pertama dari Al-Quran,
Dalilnya yang kedua dari hadis. Bab minasyirki misalnya iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Di antara bentuk kesyirikan adalah manusia seseorang beramal akhirat tapi tujuannya dunia. Dalilnya pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga asas pokok bahwasanya segala sesuatu harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat itu wajib, salat jamaah wajib. Dalilnya mana? Dari Al-Qur'an ada. Ya, waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah orang yang tidak mau salat jamaah. Ya. Nabi ingin ada yang menggantikannya, kemudian Nabi pergi untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau salat berjamaah. Seperti itu. Untuk menguatkan apa? Argumen sebuah pendapat adalah membawakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari Al-Quran diantaranya surat apa itu? Ali Imran ayat 104. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum, dan jadilah kalian itu, dan hendaknya di antara kalian itu ummatun, menjadi umat. Sebagian menyebutkan dan jadilah kalian, bukan di antara kalian. Jadi jadilah kalian, ya kita ini orang-orang Islam ini, ummatun yad'una ilal khairi, menjadi umat, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang baik, yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Jadi kita umat Islam diperintahkan untuk memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita ingin jadi orang yang beruntung, yang sukses dunia dan terlebih sukses akhirat, adalah apa? Tegakkanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalilnya sudah jelas, Ali Imran ayat 104. Bukan menjadi umat yang diam, bukan menjadi umat yang tidak simpatik, bukan menjadi umat yang tertutup, tidak, tetapi selalu memerintahkan kebaikan dan mencegah dari apa? Kemungkaran. Sesuai dengan apa? Tingkatan yang ada padanya. Kemudian yang kedua, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian ini adalah sebaik-baik umat. Kalian ini siapa? Ya kita ini orang-orang Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya umat. Kalau dulu ada umat Nasrani, ada umat Yahudi, ya, ada agama ini, ada agama itu semuanya batil. Yang benar apa? Agama Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas. Apa itu? Yang dikeluarkan untuk manusia, ya, dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana menjadi umat yang baik? Dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada yang baik, amalan-amalan yang baik, muamalah yang baik, akidah yang baik, fikih yang baik, akhlak yang baik. Itu kita ini diperintahkan seperti itu. Wa tanhaunal munkar, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Ada kemungkaran, kalau kita bisa mencegah, maka dicegah. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran, nanti akan disampaikan, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, fal yughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Mampu dengan tangan, ya. Kalau enggak mampu dengan tangan, fa bilisani, dengan lisannya, dikandani, diomongi. Kalau enggak mampu, maka dengan apa? Biqalbi, dengan hatinya. Wadzalika alful iman, dan itu adalah serendah-rendahnya
selemah-lemahnya iman. Sehingga di sini menunjukkan kepada kita bahasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib. Jangan sampai ada bisikan-bisikan setan yang masuk kepada kita, loh kamu lho karuan apik nyapo ngakon wong kon apik. Nah, awakmu kuwi lho. Ya, kamu itu lho kelakuanmu elek nyapo nglarang-larang aku. Nah, itu setan. Itu apa? Setan. Kamu itu preman, ya. Kok ngakon aku apik, kowe dhewe ora karuan bener, kan itu. Kadang seperti itu. Setan manusia atau setan jin itu akan membisikkan seperti itu. Ya. Boyo apik ana awakmu dhewe, kamu perbaiki awakmu dhewe, ora usah tekon ndi-ndi. Nah, itu setan. Jenengan jangan tertipu dengan ini. Ya. Ingat bahwasanya tugas kita sebagai manusia itu ada dua. Apa itu? Beramal dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Beramal dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Beramal ketika kita sudah tahu yang benar, sudah tahu amalan-amalan yang benar, maka kewajiban kita apa? Beramal, mengamalkan. Ya. Dan yang kedua, memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Ketika dua hal ini tidak bisa dilakukan, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau jenengan nggak bisa melakukan amalan kebaikan, jangan mencegah dari apa? Tidak mau amar ma'ruf tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Seandainya kita tidak bisa beramal, minimal kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dua-duanya hilang. Sudah tidak beramal, sudah tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, berarti dua-duanya apa? Hilang. Jenengan terjatuh pada jerat-jerat setan, jerat-jerat iblis. Ya, wis gak sholat, gak ngongkon sholat, bahaya. Gak sholat, ngongkon sholat, ya bahaya. Ya, tapi masih mending gitu loh. Ibaratnya preman ngakon anaknya ngaji, ya kan? Preman memerintahkan anaknya ngaji, ini masih mending daripada wis preman anaknya melu preman. Ya, malah lebih parah gitu. Logikanya seperti itu. Jadi kalau ada bisikan-bisikan pada kita, ya, kita mungkin nyuruh orang sholat duha, awake dhewe gak sholat duha. Mungkin dia mengatakan, oh kowe dhewe ora sholat duha, ngakon-ngakon sholat duha. Lah, gak masalah. Ya masalah, siapa tahu Anda sholat duha, saya nggak sholat duha, Anda sholat duha, saya dapat kecipratan apa? Pahalanya. Ada orang itu nggak karuan berandal preman, tapi pengen anaknya baik, disekolahkan di sekolah-sekolah Islam, ya, pengen anaknya nanti bisa ngaji, pengen anaknya bisa sholat 5 waktu dengan baik dan benar, itu lebih baik daripada wis preman anaknya gak di sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah yang mengajarkan ibadah yang dengan benar. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Artinya apa? Jangan kita terbawa oleh arus godaan atau subhat yang dimunculkan, yang dihembuskan oleh syaitan, supaya kita itu menjadi orang yang diam, supaya kita itu menjadi orang yang enggak amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Teruslah beramar ma'ruf nahi mungkar walaupun Anda sendiri belum 100% baik, belum 100% melaksanakan ajaran agama Islam. Kalau seandainya syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu kudu apik tenan, gak enak sing amar ma'ruf nahi mungkar. Gak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, gak ada. Oh ustadz ki lho, ya ustadz mesti keliru, gak mungkin ustadz bener kabeh gak enak ceritane. Ya. Nah, ustadz bener kabeh gak enak ceritane. Kon rene nek ustadz gak pernah salah. Ya. Semua manusia mesti salah. Kata masyayikh, syekh, ulama-ulama juga ada salahnya. Kalau syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu harus semuanya itu orangnya itu harus bersih, nggak melakukan kesalahan sama sekali. Ya nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar di muka bumi ini. Akhirnya apa? Ayat ini mentah. Ya, ayat ini mentah akhirnya. Jadi kita harus memahami yang demikian, bahwasanya bukan menjadi syarat amar ma'ruf nahi mungkar seseorang harus bersih dari dosa. Seseorang harus melaksanakan 100%,
ya, dari amalan-amalan yang diwajibkan padanya. Apa syaratnya nikmati husnul khotimah kon mati dhisik? Paham maksudnya? Kowe gampang ngomong dadi ustad, ya. Gampang ngomong dadi ustad, apa jenenge? Engko nanti kalau ditanyai di alam kubur, jawabannya gini-gini. Kalau mau mati, kalau mau husnul khotimah, amalnya gini-gini. Coba sampean praktek dhisik misalnya. Ustadnya kon praktek dhisik nah. Kon mati dhisik maksudnya. Kan enggak mungkin. Ya. Tidak semua itu harus dipraktekkan terlebih dahulu. Seperti kematian masuk kan praktek dhisik. Sampai itu gak pernah haji ngajarnya haji, gak pernah umroh ngajarnya masalah umroh. Lah apa kudu kon haji dhisik, kudu kon umroh dhisik. Sama juga misalnya masalah kematian, sampai itu ngajarnya masalah kematian, tapi gak pernah praktek mati loh. Mati nggih praktek. Gak mungkin. Masuk kon praktek yo ora iso balik aku. Ora iso balik nek mati. Nek haji umroh itu bisa kembali, nek mati piye lah praktekne. Jadi bukan menjadi syarat. Baik, dalil yang keberapa? Yang ketiga. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa 'arid 'anil jahilin. Berikanlah maaf dan perintahkan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu agama. Ya kita sabari, kita berpaling, gak usah diladeni. Itu maksudnya seperti itu. Gak usah diladeni. Meladeni orang jahil itu gak ada habisnya, gak ada selesainya, dan juga tidak ada manfaatnya. Namanya orang jahil. Sampai liwat, ya bawa sarung berangkat mau ke masjid, ada orang yang nyinyir, "Mas, aku titip sholatnya ya." Titip sholatnya ya. Ada itu ngenyek itu. Titip sholatnya gak usah dikatain, udah cara wong jahil itu. Sampai bawa pakai celana cingkrang dilok nih, orang banjir celana cingkrang to mas. Mbok ora usah ngono kuwi. Orang jahil gak usah dikatain, gak enak selesai nih. Ya. Jenengan berjenggot, ya. Oh berjenggot kayak wedhus to mas. Gak usah digatekne, gak usah dirokan. Namanya orang jahil. Orang jahil itu diajari, bukan ditanggapi, diajari, sampaikan. Ini tuntunannya jenengan, saya ini orang Islam ya, saya ngikuti dalil gini dan gitu. Terserah bahasa kita, yang penting bisa dicerna oleh mereka. Jadi kalau orang jahil nggak usah diladeni, tinggalkan aja. Habis waktu kita kalau melayani orang jahil. Ngomong jahil ke ngeyel loh. Ya. Dikandani apa? Ngeyel namanya saja orang jahil. Pengen menang debat tapi pengen menang, bukan untuk mencari kebenaran. Mas, aku titip sholat ya. Sampai dalil. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Orang bakal nyambung, gak bakal sampai. Pokoknya ndang dia, nggih ngono. Nanti lama-lama dia akan sadar. Ya, nanti lama-lama dia akan ke masjid. Karena saya mengalami dulu. Ya gak enak nggawa sarung ke masjid. Ya, ngasar-ngasar dia angon wedhus. Aku titip salatnya Mas ngono. Rasanya gak enak, tapi saya anggap itu orang jahil. Ya siapa tahu nanti sadar. Alhamdulillah berapa tahun berikutnya sadar. Rajin ke masjid juga orang tersebut. Ya. Beda dengan ahlu subhat, orang yang menebarkan subhat, kebencian kepada agama, dan dia punya subhat. Kalau kita bisa jelaskan. Kalau kita punya dalil, jelaskan. Kalau nggak punya dalil, ya nggak usah ditanggapi. Nggak punya senjata, kalau mau menyerang, ya kalah. Ya. Kalau punya senjata silakan serang. Tapi kalau nggak punya senjata, nggak usah diserang, menghindar aja, ngalah dulu. Karena subhat itu sangat dahsyat. Kerancuan atau subhat itu sangat dahsyat gitu. Wal qulubud dhaifah, dan hati itu sangat lemah. Wasyubuhatu al khatafah, dan subhat itu menyambar-nyambar seperti petir gitu. Baik. Dalil berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala,
Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, sebagian mereka dengan yang lainnya adalah penolong antara mereka. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bentuk tolong menolongnya apa? Memerintahkan kebaikan dan mencegah dari apa? Kemungkaran. Perintahkan yang baik dan cegah dari kemungkaran. Laki-laki mukmin, perempuan mukmin, jenengan laki-laki sebagai laki-laki kepala rumah tangga, ada istrinya enggak benar, sampaikan, kasih tahu. Istrinya mungkin tidak menutup hijab, ya, sampaikan, kamu itu seorang muslimah, pakai hijab. Jangan dibiarkan istrinya ngobrol lama dengan laki-laki yang lain, ya. Laki-laki yang bukan mahramnya, sampaikan. Itu enggak selayaknya seperti itu, enggak layak, enggak pantas, sampaikan. Demikian juga perempuan nyampaikan ke suaminya, ada pelanggaran syariat suaminya, ya, menyukai perempuan yang lain, sampaikan. Ya, itu enggak layak, itu bukan hakmu, ya. Lah layak piye? Ya layak ya piye disahne wae ngono. Ya seperti itu. Nah, ayo nih disahne. Kamu yang pertama, dia yang kedua ngono. Nah, itu ma'ruf. Itu apa ini? Mencegah dari kemungkaran gitu. Daripada berselingkuh, ya sudah jadikan dia yang kedua atau yang ketiga kan gitu. Nah, intinya kan seperti itu gitu. Entah bentuknya bagaimana, banyak sekali amar ma'ruf nahi mungkar antara laki-laki dan perempuan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-78 sampai 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan siapa? Bani Israil dilaknat. Dilaknat itu apa toh? Dijauhkan dari rahmat, diazab, disiksa, diberikan bencana, diturunkan bencana musibah padanya. Lu'ina, dilaknat. Min Bani Israil, dari kalangan Bani Israil, ala lisani Dawud, melalui lisannya Nabi Dawud, wa Isa bin Maryam, dan juga Isa bin Maryam, dilaknat. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena atas apa yang mereka perbuat dari kemaksiatan, wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Bentuknya adalah kanu la yatanahuna an mungkarin. Ini syahidnya. Mereka dulu adalah orang-orang yang tidak, ya, yang tidak melarang, tidak mencegah dari kemungkaran. Ada kemungkaran dibiarkan, padahal mampu untuk mencegah. Kanu la yatanahuna mungkarin fa'aluh. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh jelek perbuatan apa yang mereka perbuat. Jelek kelakuan mereka, jelek perbuatan mereka. Kenapa? Tidak mau mencegah dari kemungkaran, padahal mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, mampu, tetapi diam. Akhirnya apa? Karena sama-sama diam, dilaknat semuanya, mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Lah apa kita sebagai seorang muslim mau seperti mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya jawaban yang cerdas tidak akan mau. Kalau tidak mau, maka dijauhi perbuatan itu. Apa yang menjadi pelajaran Bani Israel itu, apa yang dilakukan oleh Bani Israel menjadi pelajaran bagi kita, umat-umat datang setelahnya ini. Kalau mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kita umatnya Nabi Muhammad SAW harus mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qul haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surat Al-Kahfi ayat 29. Dan katakanlah kebenaran itu dari Rabbmu. Barang siapa yang berkehendak maka silakan dia iman. Barang siapa yang berkehendak silahkan dia kufur. Yang benar sampaikan yang benar. Dia mau menerima, dia mau beriman, alhamdulillah, ya, alhamdulillah.
Sebaliknya dia tidak mau menerima, ya sudah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang penting diberikan nasihat terlebih dahulu. Ya. Termasuk kepada keluarga kita. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, anak-anaknya, istrinya juga tidak mau taat. Tetapi Nabi Nuh enggak diam. Lihat istrinya, lihat anaknya enggak beriman, dikasih tahu, diberitahu, dinasihati. Ternyata ujung-ujungnya tidak mau beriman, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim melihat bapaknya membuat berhala, membuat patung-patung, tidak diam. Sampaikan, "Pak, itu keliru, gak bener. Jenengan itu gawe napa niku patung, ya. Terus patung disembah. Patung gak bisa bergerak kok disembah, dipuja-puja." Sampaikan. Walaupun ujung-ujungnya dia tidak beriman, dan banyak seperti itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, ya, dan abu-abu yang lain, ya. Banyak yang tidak beriman, tapi minimal sudah disampaikan al-haq, kebenaran kepadanya. Sampaikan kebenaran Islam, kebenaran dakwah Islam, kebenaran tauhid, sampaikan. Ditompo gak ditompo alhamdulillah. Gak ditompo, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali sampai sini dulu apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Pembahasan akhir dari pembahasan an-nasihat dan muqaddimah dari pembahasan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, barangkali sampai sini apa yang dapat kita bahas. Ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan semoga ada faedah dan manfaat yang bisa diambil, yang bisa dipetik. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.